Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Ferdiansyah dengan A1C1200072 dari reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam orbital atom. Penulisan konfigurasi elektron dilakukan dengan teori mekanik gelombang. Mekanik gelombang ini berdasarkan pada sifat dualisme elektron, yaitu sifat elektron sebagai partikel dan sifat elektron sebagai gelombang. Hal ini diperkuat dengan teori Heisenberg tentang azas ketidakpastian yang menyatakan bahwa tidak mungkin menentukan posisi elektron secara tepat di sekitar atom. Yang dapat kita tentukan hanya menentukan kebolehjadian letak elektron di sekitar atom. Daerah kebolehjadian ini disebut dengan orbital atom. Kemudian dalam melakukan atau menulis konfigurasi elektron, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Antara lain, yaitu prinsip Aufbau, menjelaskan tentang urutan penempatan elektron di dalam orbital yang didasarkan pada urutan tingkat energinya dari orbital dengan tingkat energi terendah hingga tertinggi. Contohnya seperti di bawah ini, cara penulisannya itu 1S, kemudian naik menjadi 2S, terus P, kemudian 3S, 3P, 4S, baru 4D, kemudian 3P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, D. Dalam 1S terdapat 2 elektron. Kemudian P itu paling tinggi 6, D itu 10, dan Fe itu 14. Kemudian 2 berdasarkan aturan Hund, jika elektron tersebar dalam orbital dengan tingkat energi yang sama, elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital tersebut terisi penuh. Contohnya pada 7N, 1S2, 2S2, 2P3. Kemudian cara pengisiannya adalah 1S2. Itu elektron diisi dulu terlebih dahulu. Contoh 1S itu kan 2. Kotaknya 1 berarti kita isi full. Kemudian 2S sama. Nah, yang kemudian 2P3. Elektronnya ada 3. Cara pengisian yang benar adalah di atas. Isikan terlebih dahulu kotaknya hingga penuh. Yang bawah itu adalah contoh yang salah. Kemudian larangan Pauli. Pauli mengungkapkan hipotesisnya yang menyatakan bahwa dalam satu atom tidak mungkin 2 elektron mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Misal, 2 elektron akan menempati subkulit 1S. 3 bilangan kuantum pertama akan mempunyai nilai yang sama. N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0. Untuk itu, bilangan kuantum yang terakhir, yang bilangan kuantum spin atau S, harus mempunyai nilai berbeda. Setengah, potong, min setengah. Dengan kata lain, setiap orbital maksimal hanya terdapat terisi 2 elektron dan arah spin berlawanan. Contohnya pada tabel tersebut. Orbital S, subkulit S, mempunyai gambar orbital seperti
tabel tersebut, dan maksimal elektronnya adalah 2. Tiap kotak atau bar tersebut hanya mampu menampung 2. Kemudian contohnya lagi P, itu kan 3 kotaknya. Jadi kemungkinan maksimal elektronnya adalah 10, D5, berarti P itu alat, P itu 3 berarti 6, D itu 5 berarti 10, dan F itu 7 berarti 14, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, bilangan kuantum. Berdasarkan model atom mekanik kuantum, dapat ditentukan kebolehjadian elektron dalam menempati ruang 3 dimensi. Oleh karena itu, posisi kebolehjadian elektron di sekitar inti atom ditentukan dengan bilangan kuantum. Bilangan ini merupakan letak elektron pada kulit dan subkulit atom, orientasi orbital dalam ruang, dan juga arah rotasi elektron. Ada 4 bilangan kuantum yang harus diketahui. Bilangan kuantum utama itu N, azimut itu I, azimut itu L, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin itu S. Pengertian bilangan kuantum disimbolkan dengan huruf N. Bilangan ini menunjukkan ukuran orbital dan tingkat energi elektron yang disebut dengan kulit atom. Kemudian bilangan azimut dilambangkan huruf L. Bilangan ini berguna untuk menunjukkan orbital dan subtingkat energi elektron. Ditandai dengan SPDF. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan huruf M. Bilangan ini menunjukkan posisi orbital pada orbital lain di dalam subkulit atom dan memiliki ketentuan berikut. Bila bilangan kuantum azimutnya 0, orbitalnya tandanya S, dan bilangan kuantum 0. Gambar orbitalnya satu kotak, jumlah orbitalnya 1. Dan contoh tanda pada P, bilangan kuantum itu 1. Jadi magnetik bilangan kuantum kita mulai dari min 1, 0, plus 1, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum spin disimbolkan dengan huruf S. Bilangan ini menunjukkan arah putaran elektron pada sumbunya. Hanya terdapat 2 kemungkinan arah rotasi elektron, yaitu arah berlawanan dengan jarum jam dan searah jarum jam. Baik, buat contoh. Nah, terdapat contoh 11 Na, 1S, 2S, 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 2P6, 3S1. Nah, N itu adalah jumlah terakhir, yaitu 3. Kemudian L-nya itu dilambangkan dengan huruf yang ada di samping 3, yaitu S, di mana S tadi adalah 0. Jadi magnetiknya dimulai dari 0. Isinya adalah 1. Jadi S-nya atau spin-nya yaitu plus setengah, karena arahnya ke atas. Kemudian contoh yang kedua, yaitu 15P konfigurasinya. 1S2, 2S2,
2P6, 3S2, 3P3. N-nya yaitu 3, L-nya yaitu 1, karena itu P itu 1, kita mulai dari min 1, 0, 1. Dan S-nya karena arah elektron tersebut adalah ke atas, maka S-nya adalah plus. Baik, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.